Napa diparingi iso ngaweruhi barang sing durung teko, malah wong Jawa nek ngarani niku sak jeroning winarah sithik ningali. Kula apal dungane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua, saudara semua di channel kita, channel Kang Haji ini. Dan kali ini kita akan membahas bersama dengan, tentu saja kita akan ngaji bersama dengan Kiai Haji Husain Ilyas. Dan kali ini kita akan membahas ketika Kiai Husain Ilyas ini berada di sebuah majelis di mana ada pengantin massal, 32 pasang pengantin massal yang ada di sana. Dan apa saja yang dibahas oleh Kiai Haji Husain Ilyas ini, mari kita simak bareng-bareng di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ustadzinal karim Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, akhinal karim Gus Mastuki, Syekhinal karim Romo Kiai Nur Kholis, Ustadzinal karim Gus Taufik, al-mukarramun para bapak kiai, para alim, sedaya kemawon al-akhos panjenenganipun Gus Abdul Qayyum, sedaya kula wau ingkang selalu dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, ugi ingkang tansah kita dherekaken lan kita hormati. Bapak Ibu ingkang sami hadir, utamine para sesepuh bini sepuh ingkang sangat kula mulyakaken. Kemanten 34 32 perangkat yang sangat berbahagia. Kula nggih nyuplik sekedhik Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad ngawontenaken kemantenan kaya ngoten kadhahi. Dadi sponsor kemanten niku mboten namung Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih dadi sponsori kemanten. Niki kitabe naminipun Fadhailul Quran. Teng mriku dipun riwayataken ana Joko Tuwa gak rabi-rabi. Mulane niki disponsori kaya ngeten niki ya cek gak ana Joko ketuweken, cek gak ana prawan kawak. Lha ngoten iki sponsori. Lah niku nggih ngoten, Joko Tuwa gak rabi-rabi dipun tanggleti dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, dalem. Umurmu wis pira? Umur kula niki 97 tahun Kanjeng Nabi. Gurung rabi, dereng. Aku kuwatir nek kematean. Apa gak rabi? Kula kuwatos mboten saged ngingoni. Kanjeng Nabi dawuh, kowe gelem tak duduhi ngelmune sugih. Ora kok ngingoni bojo siji, masih ngingoni bojo papat gak kangelan. Tapi niki mboten sponsor wayuh lho ngoten. Kula niku lek dikon ngaji niku mboten ngaji, ngomong pokoke disangoni ya ngomong ngono. Terus pundi Kanjeng Nabi ngelmune sugih. Ngene, awakmu apal surat Ikhlas. Alhamdulillah Kanjeng Nabi apal. Surat Ikhlas iku pokoke kok amalno, cukup kanggo ngingoni bojo siji. Carane Kanjeng Nabi, surat Ikhlas diwaca ping 4 padha karo maca Quran sakatane. Tapi mboten kula tuduhno rahasiane mek juplikane tok. Awakmu apal surat Idza Jaa Nasrullah, apal Kanjeng Nabi. Nyekel surat loro iku pokoke kok amalno. Wis cukup ngingoni bojo loro. Lho rahasiane mboten kula tuduhno ngene kawan. Awakmu apal surat Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha, apal Kanjeng Nabi. Iku kok amalno. Belum surat iki wis cukup digengoni bojo loro. Awakmu apal surat Qul ya ayyuhal kafirun, nggih apal Kanjeng Nabi. Surat papat iki kok amalno, Gusti Allah maringi kejembaran, awakmu gak kangelan iso ngingoni bojo papat. Iki nek jenengan mesti takon lah gegere ya napa lho. Sanganane kok bahas kitab lho ngoten titik-titik kula bahas kitab jenenge Fadhailul Quran. Hadirin, mulane kula kali panjenengan iki sekecok umpama pinarak wonten sak ngandhape para kiai. Kula yakin ageng barokahipun. Ngeten, kula tak cerita. Kula wau Gus Abdul Qayyum ngendikaken tarekote Imam Suhrawardi. Kula niki mboten kok tarekot. Kula nate dipun dawuhi kiai. Lho, penake gembul kiai. Bab napa? Diparingi iso ngaweruhi barang sing durung teko, malah wong Jawa nek ngarani niku sak jeroning winarah sithik ningali. Kula apal dungane ngeten, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya samidu ya da'hailutin lahutin dairahut mahin kaitof halut. Tapi niku karo maknane kula nggih. Kok lut-lut tok niku ya napa ngono. Cuma enten sing jelas, Allahumma kshif qalbi minal ghaflati wa alimni ma lam akun a'lamu bihi wa bayyin li ma usila bihi anhu la ilaha illa huwa la ma'budu siwahu. Niku
kula aturaken dhateng ulama sepuh, kula angsal donga ngeten Mbah. Ditolak. Aja kok lakoni. Wong roh sakjroning winarah iku gak enak le. Ku munda-munda nek ana tamu teko kok congklok. Sampai teko mriki ajenge patos nomor nggih. Untunge jejer ulama niku ngoten. Meh kula pasani. Kok kira-kira pun kula pasani ngoten mboten perlu lho mboten podium ngeten iki pun ngono. Nyongklok wong mawon ngoten wis enak. Sanes torekot sing kula aturaken tapi niki Fatihah kedah nyangkut dhateng Mbah Imam Surawardi. Insyaallah bakal diparingi roh apa-apa sing kate kedadean. Lah nek ngoten penak ana wong nyalokno bupati mara, sampean gak dadi lho ngoten malikan. Yai masih mboten dadi kula niki sedakotan panjenengan. Lho yai ku anjene tak enteni lho ngoten. Jadi enten mboten penake, alhamdulillah didhawuhi kaya ngoten kula mundur. Nah, niki sing critane Imam Surawardi. Tapi jane ulama teng tanah Jawa niki kathah ulama-ulama niku sing macem-macem lampahe. Nah, itu tadi kajian dari Kiai Haji Husain Ilyas, di mana beliau itu di sini kita berjudul Weruh Sadurunge Pinarah atau Ilmu Laduni Jawa atau Sidik Paningal. Di mana di situ pertama beliau membahas ketika karena memang itu adalah majelis orang nikah ya, nikah massal, beliau menyampaikan hal-hal yang dimana orang-orang Nabi Muhammad termasuk orang yang menyponsori adanya pernikahan, karena suatu saat beliau itu ditemui orang yang atau menemui orang yang sahabat yang masih menjomblo dan itu menjadi berjaka tua. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu masih membujang saja, nggak menikah-menikah? Dan akhirnya sahabat itu mengatakan dia takut untuk menikah karena takutnya itu tidak bisa menafkahi istrinya. Nah, di situ Rasulullah memberikan sebuah amalan ijazah menafkahi istri. Yang pertama ada surat Al-Ikhlas 4 kali, dibaca 4 kali. Di situ cukup apabila ini konsisten atau istiqomah dilakukan, cukup untuk menghidupi ataupun menafkahi satu orang istri. Kemudian lebih lanjut lagi Al-Ikhlas kemudian ditambahi dengan idza jaa nasrullah itu atau an-nasr, itu sama saja. Ketika dua surat ini diistiqomahkan atau diamalkan, itu bisa menghidupi atau menafkahi 2 istri. Kemudian untuk tambah menjadi 3 istri, itu amalkan Al-Ikhlas idza jaa nasrullah itu, kemudian tambahi idza zul ardu zilzalaha. Nah, ini juga menjadi 3 istri itu cukup ketika 3 surat ini diamalkan. Kemudian sampai ke 4 nih, sampai 4 istri itu bisa surat Al-Ikhlas idza jaa nasrullah idza zilzalatil ardu zilzalaha, kemudian sama tambah satu lagi adalah qul ya ayyuhal kafirun. Ketika 4 surat ini diamalkan, maka cukup itu untuk menghidupi 4 orang istri. Jadi jangan khawatir tidak bisa menafkahi seorang istri, karena apabila di Jawa kan kebanyakan satu istri ya, satu istri, karena memang Sudesi itu sukses dengan satu istri, kayak itu kayak novelnya Arswendo atau Wiloto, karena memang budaya Jawa itu seperti itu, kecuali orang-orang keraton mungkin ya. Nah, di situ kita sebenarnya bisa mengamalkan 4 surat ini walaupun kita hanya punya satu istri, karena kan cukup untuk menghidupi atau menafkahi 4 orang istri. Tapi ketika dijadikan kepada satu istri kan lebih mulia lagi, gitu kan, keutamaan ataupun fadilahnya dari ketika kita bisa mengamalkan Quran atau fadilah Quran. Mbah Husain Ilyas itu juga menceritakan bahwa ada barokah dekat dengan para ulama, karena suatu saat beliau pernah diberikan amalan ataupun ijazah di mana beliau itu bisa mendapatkan sidik paningal atau weruh sadurunge winarah kalau di Jawa, ataupun semacam ilmu laduni, ilmu meramalkan sesuatu gitu. Kita bisa tahu apa yang akan terjadi beberapa saat ke depan atau beberapa hal ke depan gitu, hal-hal yang gaib itu. Tetapi ketika disowankan pada kiai, ternyata ya diminta untuk jangan dilakukan, karena nggak enak ketika kita itu punya kelebihan weruh sadurunge winarah, karena jika tidak bisa menjaga emosi ataupun stabilitas diri kita tidak kuat, maka bisa jazab gitu mungkin, karena kita bisa tahu apa-apa yang akan terjadi gitu kan. Nah, kalau nggak siap-siap mental itu pasti akan jazab gitu. Akhirnya Mbah Husain Ilyas ini tidak mau untuk mengamalkannya. Nah, itulah pentingnya ataupun barokah dekat dengan kiai, karena di situ akan mendapatkan nasihat-nasihat yang tentu saja mengarahkan kita ke hal-hal yang lebih baik. Di situ juga disebutkan adanya pembahasan mengenai Imam Surawardi. Nah, Imam Surawardi ini belum kita ketahui secara langsung sih, nanti akan kita cari tahu deh Imam Surawardi ini siapa, karena memang Surawardi itu kayak dari Jawa gitu kan. Nah, beliau sangat terkenal sih sebenarnya, beberapa kali pernah saya dengar gitu mengenai Imam Surawardi ini, dan kayaknya di filsafat juga ada, di ilmu tasawufan itu ada Imam Surawardi ini. Disimpulkan bahwa
ketika mempelajari Imam Surwardi tersebut, Mbah Husain Ilyas ini mengatakan di Jawa itu banyak dan bermacam-macam ulama dengan segala macam jenis kesaktiannya. Memang orang-orang Jawa termasuk juga kayak semacam ulama-ulama Jawa itu kayak semacam Sunan Kalijogo itu kan sudah membuktikan diri gitu kan. Beliau asli Jawa, kemudian beliau bisa mempunyai kesaktian di mana tidak mempengaruhi ketauhidannya itu hilang, bahkan menambah ketauhidannya dengan ilmu-ilmu yang semacam ada di Jawa ini. Nah, mungkin itu teman-teman bisa kita dapatkan atau hal-hal yang bisa kita pelajari di kaji kali ini. Semoga bisa menambahkan keimanan kita dan semoga lebih bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.